mulai? Saya udah boleh berceramah? Ya, gimana suaranya, Akhi? Jelas? Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihati bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'alal mab'uthi rahmatan lil 'alamin. Nabiyyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin ibni Abdillah salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Teman-teman sekalian melakukan Allah, wahaikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, di hari yang berbahagia ini, di hari Jumat, ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertatap muka, bersilaturahim dalam kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang penuh berbahagia, di bulan yang penuh berbahagia, di bulan yang penuh dengan kebahagiaan, bulan suci Ramadan, bulan kemenangan. Kenapa kita katakan ini bulan kemenangan? Bulan yang dimana Allah jadikan bulan ini bulan kemenangannya para pasukan Badar, ketika kemudian Rasulullah SAW memimpin perang pertama kalinya dalam hidupnya, di mana Rasulullah SAW ketika itu bersama para sahabat yang jumlahnya hanya sedikit, 300 orang. Lalu kemudian Rasulullah SAW dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla di bulan ini. Dan di hal yang lain, bulan kemenangan juga karena bulan ini adalah bulannya orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh. Di mana disinilah orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh, yang menginginkan kebaikan, berlomba-lomba untuk mendapatkan kemenangan, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebahagiaan. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari menaklukkan hawa nafsu. Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, dikatakan seorang yang menang, seorang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya, mampu menahan amarahnya di saat hawa nafsunya, di saat amarahnya begitu kuat di dalam dirinya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengingatkan kita tentang bulan suci Ramadan ini, di mana kata Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa berpuasa Ramadan dengan keimanan, dengan betul-betul ada keyakinan, keimanannya, dan betul-betul ada pengharapannya, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni semua dosa-dosanya yang lalu-lalu. Coba bayangkan, subhanallah, kalau kita berpuasa betul-betul serius, betul-betul mengharapkan pahala dari Allah, ya, ini ihtisaban, betul-betul hanya mengharapkan pahala dari Allah, imanan dengan keyakinan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu-lalu. Itulah kemenangan, teman-teman. Kita menang ketika kemudian kita keluar dari bulan ini, kita sudah diampuni dosa-dosa kita seluruhnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat malam, ya, untuk mencari malam Lailatul Qadar, atau salat malam di waktu-waktu 10 terakhir untuk mencari malam Lailatul Qadar ini, imanan wa ihtisaban, dengan iman, dan iman itu keyakinan, dan ihtisaban betul-betul mengharap kepada Allah agar Allah memberikan rahmatnya, agar Allah memberikan ampunannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosa-dosanya yang lalu-lalu. Coba bayangkan, banyak sekali ya kemenangan-kemenangan yang sulit kita dapatkan di luar bulan suci Ramadan, yang ada di bulan suci Ramadan. Makanya saya katakan inilah bulan kemenangan bagi para pemenang. Catat, bagi para pemenang. Ya, karena tidak semua kita akan melewati bulan ini dengan kemenangan, akan mendapatkan kemenangan dalam bulan ini. Ada saja para pecundang-pecundang yang kemudian akan menyesali bulan ini. Kenapa? Karena setelah bulan ini lewat, ya, mereka belum melakukan apa-apa ketika bulan ini datang.
Iya. Jadi mereka lah orang-orang yang menyesal. Dan ingat teman-teman, penyesalan itu selalu di akhir, selalu di akhir, tidak mungkin di awal. Nah kalau di awal namanya pendaftaran ya. Iya. Kalau penyesalan pasti di akhir, saudara sekalian. Maka sebelum menyesal, sebelum kemudian kita nanti akhirnya malu, sebelum nanti akhirnya kita kemudian sedih karena bulan ini sudah lewat, yang mana Allah sendiri mengatakan waktunya terbatas. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan bagi kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditetapkan untuk orang-orang sebelum kalian berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Setelah itu Allah mengatakan apa dalam ayat selanjutnya? Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Apa arti dari ayyaman ma'dudat? Waktu-waktu yang sangat terbatas. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ayyaman ma'dudat, waktunya yang sangat terbatas agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat, waktu yang sangat terbatas. Berapa hari? 30 hari saja. Dan setelah itu akan menyesallah para pecundang, dan akan berbahagialah para pemenang. Para pecundang yang melewatkan hari-harinya begitu saja tanpa ada amalan soleh. Para pemenang adalah orang-orang yang kemudian mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya baghiyal khairi aqbil, kata Rasulullah SAW, wahai para pencari kemenangan, wahai para pencari kebaikan, sambutlah bulan ini. Wa ya baghiyasy syarr, ya, dan wahai para orang-orang yang kemudian mencari keburukan, berhentilah di bulan ini, bertaubatlah di bulan ini, mari mencari kebaikan dengan sebanyak-banyaknya. Karena setiap amalan di bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah, karena kemenangan ini datang. Kemenangan ini diberikan oleh Allah, dan kesempatan ini tidak diberikan kepada semua orang. Berapa banyak orang-orang yang kemudian harus meninggal sebelum datangnya bulan ini. Berapa banyak orang-orang yang harus terkena COVID, corona, lalu kemudian meninggal sebelum datangnya bulan ini. Maka kemudian teman-teman yang masuk bulan ini dalam keadaan sehat walafiat, ini tanda bahwa insya Allah Anda adalah orang yang dipilih untuk menjadi pemenang. Dan jangan menjadi pecundang. Karena pemenang dan pecundang tidak akan pernah bersatu, saudara sekalian. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka pada kesempatan kali ini kita ingin kemudian menjelaskan secara singkat, detail dan terperinci bagaimana sebenarnya menjadi orang-orang yang menang, untuk mendapatkan kemenangan di bulan ini, di bulan yang penuh dengan kemenangan ini, di mana para syaitan, yang mana dia adalah musuh kita, musuh yang nyata, bahkan kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam agama ini secara sempurna, totalitas. Kalau sholat ya totalitas, kalau puasa ya totalitas. Semuanya hanya berharap pahala dari Allah. Semua hanya mengharapkan ampunan dari Allah. Semuanya totalitas. Udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Bagaimana tidak? Syaitan itu selalu berusaha untuk menggoda kita, dan itu sudah janjinya ketika kemudian dia tidak mau mengikuti perintah Allah. Dalam surah Al-Isra dikatakan, ketika Allah mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Tanda peperangan itu diceritakan Allah ketika kemudian Allah menciptakan Adam, lalu kemudian mengatakan kepada semua yang hadir, malaikat, dan semua yang hadir termasuk iblis, dikatakan wa idh qulna lil malaikah, ketika kami katakan kepada para malaikat dan termasuk iblis, usjudu li Adam fasajadu illa iblis, maka semuanya sujud
Sujud ini dalam artian, sujud di sini teman-teman sekalian adalah sujud penghormatan kepada Adam, bukan sujud ibadah. Penghormatan. Allah menginginkan kalian menghormati ciptaan saya namanya Adam, manusia. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali satu. Kata Allah, illa, kecuali iblis. Iblis. Apa kata Allah? Iya. Allah mengatakan, ya, dan ini subhanallah, ya, iblis adalah makhluk yang begitu sombong. Ya. Dia mengatakan, qala asjudu liman khalaqta tina. Dalam surah Al-Isra dia mengatakan, dia mengatakan, ya Allah, asjud, apakah aku sujud liman khalaqta tina, dari hamba yang kau ciptakan hanya dari tanah, ya. Padahal engkau ciptakan aku dari api. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ketika iblis bercerita, ketika dia tidak mau sujud, apa yang dia katakan? Ana khairum min, saya lebih baik darinya ya Allah. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau hanya ciptakan dia dari tanah. Sombong. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Kahfi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatkah kalian ketika kami perintahkan kepada Adam, usjudu li, kami perintahkan pada malaikat dan seluruh yang hadir, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali iblis. Kata Allah, kana minal jin, dulu dia termasuk golongan jin, fafasaqa an amri rabbih, tetapi kemudian dia fasik, dia berbuat dosa, berbuat maksiat dan tidak menaati apa yang kami perintahkan. An amri rabbih, iya. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Dulu dia termasuk jin, lalu kemudian dia berbuat fasik terhadap perbuatan, ya, terhadap, ya, perintah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, maka dikatakan bulan ini adalah bulan kemenangan juga saudara terhadap musuh kita yang nyata. Siapa? Iblis. Kenapa? Karena dia diikat dan dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam Al-Quran makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha bab, wa futihat abwabun nar wa lam yughlaq minha bab, wa suffidatis syayatin." Dalam riwayat, usulsilatis syayatin. Jika telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, dibuka semua pintu surga dan ditutup semua pintu neraka. Dan ditutup semua pintu neraka, dibuka semua pintu surga dan tidak ada satupun yang ditutup. Dan ditutup semua pintu neraka dan tidak ada satupun yang dibuka. Wasuffidatis syayatin, dan para syaitan diikat dan dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla. Iblis di bulan ini dan tentara-tentaranya, makanya kemudian kita katakan ini bulan kemenangan teman-teman sekalian. Kenapa? Karena di bulan ini iblis dan tentara-tentaranya dan pasukan-pasukannya dibelenggu oleh Allah. Yang ikat Allah, yang belenggu Allah, nggak mungkin lepas teman-teman. Jadi kalau hari ini Anda menemukan manusia berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat fasik, tidak puasa, tidak taat pada Allah, itu berarti dia sudah jadi kader-kader iblis. Ya. Itu berarti dia sudah menjadi tentara-tentara iblis, sehingga kemudian iblis tidak ada pun dia bisa menggantikan peran iblis, ya, karena iblis dan tentara-tentaranya diikat di bulan ini. Maka saatnya kita menang. Yang kita hadapi hari ini adalah jiwa kita masing-masing, ya, diri kita. Karena iblis dibelenggu, maka kemudian mari, ya, kita menjadi pemenang untuk menaklukkan jiwa kita. Dan ingat, menaklukkan jiwa tidak semudah membalikkan telapak tangan saudara sekalian. Berat, hawa nafsu yang begitu kuat. Dan begitulah jiwa kita yang Allah sabdakan dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf, innan nafsa la'ammaratum bisu'. Sungguh jiwa itu selalu condong kepada perbuatan dosa. Jadi kalau coba Anda teman-teman, kalau Anda nggak paksa diri Anda ngaji, maunya ngelamun aja, maunya tidur terus. Coba, kalau Anda nggak paksa untuk sholat sunnah, Anda nggak akan sholat sunnah. Kalau Anda nggak paksa untuk sholat tepat waktu, Anda malas-malesan pasti. Ya, itulah kenapa untuk menaklukkan hawa nafsu butuh perjuangan. Sehingga ketika kalau Anda berhasil menaklukkannya, Anda adalah orang yang menang. Di saat azan subuh tiba, Anda masih mengantuk misalkan. Kalau Anda ikuti hawa nafsu Anda akan tertidur. Tetapi kalau Anda mengikuti, ya, panggilan azan, bermujahadah, mengeluarkan kemampuan terbaik untuk kemudian
mendapatkan, ya, bermujahadah itu untuk mendapatkan kemenangan, maka Anda akan bangun subuh hari, lalu kemudian Anda akan sholat, ya. Maka akan takluklah hawa nafsu Anda, ya. Takluk oleh, ya, pemaksaan dirimu terhadap kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Nah, maka saudara-saudara sekalian, untuk menjadi seorang pemenang di bulan kemenangan ini, kita perlu strategi, ya. Sekarang iblis tidak ada, tetapi tentara-tentaranya banyak. Dan di antara tantangan kita adalah jiwa yang selalu condong kepada keburukan. Kata Allah tadi, sungguh jiwa itu selalu condong kepada keburukan. Sukanya main game, sukanya rebahan, santai-santai. Tidak ada target Quran, tidak ada target sholat sunnah, tidak ada target sholat duha. Pokoknya yang penting selesai semuanya. Pokoknya yang penting semuanya beres. Pokoknya yang penting tiba-tiba waktu buka puasa datang, saya sudah berpuasa. Tidak seperti itu. Anda tidak akan jadi pemenang kalau hanya sekedar sahur lalu berbuka dan tidak ada amalan-amalan soleh di antara keduanya. Atau kemudian sahur lalu kemudian berbuka, yang Anda penuhi adalah nonton film, yang Anda penuhi dengan main game, yang Anda penuhi dengan semua keburukan-keburukan yang tidak ada manfaatnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, teman-teman, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kita perlu menjadi pemenang di bulan kemenangan ini yang sangat singkat. Saya akan merumuskan, iya, menjadi 4 hal yang kemudian kalau kemudian kita lakukan dengan baik, iya, kalau kita seriusi dengan baik, iya, kalau kita konsentrasikan dengan baik, 4 hal ini akan menjadikan kita menang di bulan kemenangan. Kita menjadikan diri kita pemenang di bulan kemenangan ini. Dan setelah kita keluar dari bulan kemenangan ini, di bulan Syawal dan seterusnya, kita akan menjadi pemenang yang lebih hebat lagi, ya, yang akan bisa bertahan dalam badai-badai ujian, yang akan bisa melewati setiap tantangan-tantangan dan rintangan-rintangan kehidupan. Dengan catatan, Anda mau berusaha untuk menjadi pemenang di bulan kemenangan ini. Pemenang yang pertama, saudara sekalian, di bulan kemenangan ini adalah orang-orang yang mampu, ya, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mencintai Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan selalu dekat dengan Al-Quran, bahkan bisa untuk mengajarkan Al-Quran di saat-saat, ya, bulan ini datang, di saat-saat lapar dan haus ada, di mana dia terus mengaji siang dan malam, dia terus dekat dengan Al-Quran, dia terus mencintai Al-Quran, dia terus mentadaburi Al-Quran. Makanya kita berada pada kajian yang tepat yang diadakan oleh teman-teman di Cinta Quran, agar kemudian kita mengetahui bahwa dengan mencintai Quran, dengan banyak berinteraksi pada Quran, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak mentadaburi Quran, kita sedang, ya, kita sedang menelusuri jalan untuk menjadi pemenang di bulan kemenangan. Karena kemenangan itu datang karena keberkahan Al-Quran. Saya ulangi, teman-teman, karena kemenangan itu akan datang karena keberkahan Al-Quran. Siapa yang selalu dekat dengan Al-Quran, maka dia akan dekat dengan Allah. Dan siapa yang dekat dengan Allah, maka dia tidak akan pernah kalah kapanpun dan dimanapun dia berada. Maka setiap kita yang mau menjadi pemenang, dekati Al-Quran. Karena dengan mendekati Al-Quran, kita mendekati Allah. Al-Quran itu apa? Perkataan Allah. Siapa yang mendekati perkataan Allah, maka dia akan dekat dengan Allah. Dan tidak mungkin, saudara sekalian, tidak mungkin ada di antara kita yang kemudian bisa untuk dekat dengan Al-Quran kecuali atas izin Allah. Dan tidak mungkin kita kemudian bisa dekat dengan Quran kecuali kita sudah menaklukkan diri kita, menaklukkan hawa nafsu kita untuk kemudian beralih kepada ayat yang paling mulia, kitab yang paling suci, yaitu kitab Al-Quran. Disitulah kemudian kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka cara pertama, the first way, ya, cara pertama, ya, untuk kemudian menjadi pemenang di bulan kemenangan, yang nanti kelak ketika kemudian Anda, ya, nanti keluar dari bulan ini Anda akan terus menjadi pemenang, adalah teruslah, selalulah, ya, dekat dengan Al-Quran. Ya. Disinilah Anda melatih diri. Hari ini targetkan, saudara sekalian, di bulan Ramadan, apalagi di tengah COVID seperti ini, targetkan untuk tidak sekedar membaca, tetapi ada target membacanya, ada target mentadabburinya, ada target hafalannya. Iya, disinilah sebenarnya para suami, iya, disinilah sebenarnya para istri,
dituntut untuk kemudian banyak menghafalkan Al-Quran. Ya, suami menerima setoran istrinya, istri menerima setoran suaminya. Ya, apalagi para suami ini di tengah-tengah Covid seperti ini, Anda harus mengimami sholat ya, tarawih yang jumlahnya 8 rakaat misalkan. Ya, bagi yang ingin mengamalkan 8 rakaatnya, atau ada yang mau mengamalkan 4 rakaat, terserah apapun itu. Yang jelas dengan sholat tarawih Anda akan memperlihatkan berapa banyak hafalan Anda. Ya. Sejauh mana kualitas hafalan Anda. Ya. Apakah cuman berputar-putar pada surah-surah tertentu saja? Ya. Selama 1 bulan penuh yang Anda baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Asr, ya, Al-Kautsar, ya, surah-surah yang pendek-pendek saja. Bahkan mungkin di saat yang sama anakmu yang masih kelas 6 SD sudah menghafalkan An-Naba. Ya. Di saat yang sama anakmu yang kelas 5 SD sudah menghafalkan Al-Mulk. Coba. Disinilah sebenarnya kita melihat ternyata selama ini kita ini terlalu jauh dari Quran. Ya. Ibu-ibu yang usianya sudah 30 tahun, usianya sudah 40 tahun, hafalannya belum selesai sampai Al-Duha. Bayangkan, hafalannya belum selesai sampai An-Naba. Ya. Selama ini ngapain aja, Bu? Ya. Bapak-bapak yang kemudian hafalannya baru berputar pada Al-Kautsar, Al-Asr, ya, Al-Fil. Ya. Bahkan ada orang-orang yang kemudian kerjaannya suka memasang-masangkan surah, dan itu sudah dipakai formasinya bertahun-tahun. Iya. Kalau dia sholat subuh, rakaat pertamanya dia membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka pakai idza, lalu kemudian rakaat keduanya dia pasangkan dengan pasangannya juga idza. Maka rakaat keduanya dia pakai idza jaa nasrullahi wal fath. Rakaat pertama idza zulzila, rakaat kedua idza jaa nasrullah. Lalu masuk sholat zuhur, dia ganti lagi dengan pasangan yang lain. Alam nashrah, alam tara kaifah. Iya. Rakaat pertamanya dia membaca Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Rakaat keduanya dia membaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada yang seperti itu. Rakaat salat asarnya dia pasangkan inna. Yang pertama inna anzalnahu fi lailatul qadr. Rakaat yang keduanya, ini surah favoritnya kebanyakan ibu-ibu dan bapak-bapak. Iya. Pasangan terbaik, inna a'tainakal kautsar. Kenapa suka Al-Kautsar? Pendek, Ustaz. Iya. Gampang hafalinnya, mudah bacanya. Akhirnya karena gampang hafalin, mudah baca, sambil ngantuk pun jelas selesai itu Al-Kautsar. Astagfirullah. Iya. Terus masuk sholat maghrib. Apa pasangannya? Qul ya ayyuhal kafirun. Pasangan terbaiknya apa? Qul huwallahu ahad. Qul. Subuh idza. Zuhur alam. Iya. Asar inna. Iya. Maghrib qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad. Isya qul a'udzu birabbil falaq. Lalu kemudian rakaat kedua, qul a'udzu birabbin nas. Dan itu sudah dilakukan selama 20 tahun, selama 30 tahun. Membaca itu saja, iya. Pasangannya subhanallah. Coba Anda bayangkan. Iya, ada di antara kita yang seperti itu. Bahkan ada yang mungkin iya. Itu aja, wal asr rakaat pertama, inna a'tainakal kautsar rakaat kedua. Itu terus dibaca, subhanallah. Gimana kita bisa punya ketertarikan, di mana kita bisa tahu bahwa kita ini cinta Quran kalau untuk menghafalkan ayat-ayatnya saja kita malas. Nih. Padahal apa salahnya kalau sesekali kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita coba baca Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal Insan. Allahu Akbar. 3 ayat saja dulu. Itu bahkan lebih pendek dari Al-Kautsar. Besok Anda ganti lagi, tambah lagi 3 ayat. Iya. Subhanallah, akan jadi indah. Iya. Salat kita akan lebih khusyuk karena kita akan menghafalkan hafalan-hafalan yang baru setiap hari. Kalau Anda tidak bisa 3 ayat, sudahlah, 1 ayat saja. Hari ini Ar-Rahman, hari ini Toha, hari ini Amma yatasaalun. Ayo teman-teman, kita mulai untuk menghafal. Ya, sehingga kemudian berlalu waktu, berlalu bulan kemenangan ini, bertambah hafalan kita.
Iya, target 30 hari 30 ayat. Iya. 30 ayat itu Anda sudah selesai Al-Mulk. Karena Al-Mulk itu 30 ayat saja jumlahnya. Ayo, selama ini kita mungkin baca sebelum tidur. Sekarang ayo kita hafalkan. Sehingga nanti kalau mau baca sebelum tidur tidak perlu melihat Al-Quran. Rasakan kemenangan itu dengan kedekatanmu kepada Quran. Iya. Maka itulah bukti cintamu kepada Al-Quran ketika kamu sudah masuk pada keadaan engkau sering membacanya, engkau mulai menghafalkannya. Ya, engkau mulai mentadabburinya, sesekali baca artinya. Ketika kita membaca, ya, alladzi Al-Mulk ya, misalkan ayat keduanya, alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan. Dialah Allah yang menciptakan kematian. Alladzi khalaqal maut, maut kematian, wal haya kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling baik amalannya. Iya, wa huwal azizul ghafur, sedangkan Allah Maha Kuat lagi Maha Pengampun. Subhanallah. Indah kalau kita bisa baca artinya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Dia yang mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, Dia menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, Dia menjelaskan kepada manusia tanda-tanda yang begitu banyak. Dalam ayat yang lain, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha ma anzalna, kami tidak menurunkan, 'alaikal Qur'an, kepadamu wahai Muhammad Al-Quran, litashqa, untuk menyulitkanmu. Jadi Al-Quran ini tidak diturunkan untuk menyulitkan kita. Kita yang menyulitkan diri kita dengan jauh dari Quran. Karena kalau setiap kita dekat dengan Quran, semua jadi mudah. Ya. Catat nih Bapak Ibu. Percaya sama saya. Ya. Hari Jumat ini 1 Mei ini saya katakan pada Bapak Ibu, seberapa banyak waktu yang kamu luangkan untuk Al-Quran, seperti itulah juga kemudahan yang akan datang kepada dirimu. Semakin banyak waktu untuk Quran, semakin mudah semua masalah selesai. Semakin banyak waktu untuk Quran, semakin mudah semua kebutuhan hidup terpenuhi. Buktikan Ibu, buktikan Bapak. Iya, silahkan dibuktikan. Mulai hari ini, iya, berapa banyak Al-Quran yang kamu baca, seperti itu kesulitan-kesulitanmu akan dihilangkan oleh Allah dengan cepat. Seperti itu kebutuhan-kebutuhanmu akan dipenuhi Allah dengan cepat. Kenapa? Karena ketika Anda membaca Quran, Anda sedang membaca perkataannya yang memberikan masalah, dan Dia yang menyelesaikan masalah. Karena ketika Anda membaca Quran, Anda sedang membaca firman-Nya, Sang Pemberi rezeki dan Sang Penyelesai masalah. Ketika Anda dekat dengan Quran, Anda dekat dengan Allah. Suatu ketika saya di Sudan. Iya. Saya S1, S2 dan S3 saya, ya, di kampus International University of Africa di Sudan. Suatu ketika kita duduk bermajlis. Lalu datanglah seorang yang kelihatannya kaya raya. Lalu menanyakan, setelah majlis dibuka forum tanya jawab. Kami para murid yang kuliah waktu itu, mahasiswa yang sedang duduk melantai di masjid habis kajian dengan Syekh, ketika waktu tanya jawab, ada seorang yang kemudian bertanya, lalu mengatakan seperti ini. Dia mengangkat tangannya lalu dia mengatakan, "Ya Syekh, ya, saya ini pengusaha yang sangat kaya raya. Ya, saya punya banyak pegawai, saya punya banyak perusahaan, ya. Dan karena itu saya tidak punya waktu, ya. Dan karena itu saya tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Dan karena itu saya tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Ya. Lalu bagaimana caranya Syekh? Ya. Saya karena banyak sekali perusahaan, ya, yang saya kelola, karena banyak sekali pegawai yang saya urus, ya, maka saya tidak punya waktu membaca Quran. Tetapi, ya, saya membelikan banyak Quran, ya, dengan uang saya
Saya berikan Quran, lalu saya bagikan ke pegawai-pegawai saya bagikan ke karyawan-karyawan saya bagikan kepada para fakir-fakir miskin agar mereka bisa membaca Quran tersebut. Iya. Tapi saya tidak punya waktu membaca Quran. Lalu setelah selesai, dia mengatakan, apakah Quran yang saya bagi ketika dibaca oleh karyawan saya itu pahalanya juga ke saya? Dan itu cukup untuk menutupi bacaan Quran saya? Terdiamlah kita semua, lalu kemudian Syekh menjawab. Kata Syekh, saya khawatir. Sungguh bisa jadi bukan karena kamu yang tidak punya waktu untuk membaca Quran, tetapi yang saya khawatirkan karena Allah yang Maha Suci tidak memberikanmu izin untuk membaca ayat-ayatnya yang suci. Karena ayat-ayat yang suci ini tidak akan dibaca kecuali bagi orang-orang yang ingin mensucikan diri. Kita semua terdiam. Seakan saya ingin mengatakan dengan perkataannya tadi, sungguh yang saya khawatirkan bukan kamu yang tidak punya waktu baca Quran. Jadi teman-teman yang selalu mengatakan, saya nggak punya waktu baca Quran Ustadz, karena saya punya sibuk begini-begini. Hati-hati. Bisa jadi kita mengatakan kita tidak punya waktu, tetapi bisa jadi itu cara Allah untuk menyibukkan kita dengan dunia kita sehingga kita tidak punya waktu untuk membaca Quran, karena Allah tidak mau ayatnya yang suci dibaca oleh orang yang sangat kotor hatinya. Astagfirullah. Terdiam semua orang, termasuk yang bertanya tersebut. Dia diam karena dia kemudian merasa sedih bahwa ternyata dia dengan membagikan Quran itu tidak cukup untuk menggantikan pahala membaca Quran itu sendiri. Karena kalau orang membaca Quran itu sendiri, dia akan merasakan ketenangan dalam hatinya, berkontak langsung dengan Allah Tuhannya. Ya, itu adalah sesuatu yang berbeda dari yang lainnya, saudara sekalian. Allahu Akbar. Jadi hati-hati. Jangan lagi ada alasan kita nggak punya waktu untuk membaca Quran, karena bisa jadi bukan kita yang nggak punya waktu baca Quran, tetapi bisa jadi Allah yang tidak mengizinkan kita. Maka paksa diri kita untuk selalu dekat dengan Quran, agar Allah selalu memberikan ridhanya kepada kita dan kecintanya pada kita. Itu tips yang pertama, saudara sekalian. Ini karena berhubung waktu yang sangat singkat, saya percepat. Tips yang kedua, agar Anda jadi orang yang pemenang di bulan kemenangan ini. Yang pertama tadi apa? Yang pertama dengan Quran. Lalu yang kedua, dengan apa kita bisa menang di bulan kemenangan ini? Ya, yaitu dengan sholat malam. Ya. Bulan ini penuh dengan sholat malam, apalagi di 10 malam terakhirnya. Ya. Di setiap malamnya sholat malamnya begitu dahsyat. Makanya ada sholat tarawih, dan sholat tarawih itu sudah termasuk sholat malam. Karena sholat malam itu, saudara sekalian, dimulai dari setelah sholat isya sampai adzan subuh. Ya. Dan kalau bisa, teman-teman, yang sudah tarawih, ya, 8 rakaat atau berapa rakaat pun setelah sholat isya, usahakan tetap bangun tahajud. Ya. Karena tahajud itu di sepertiga malam terakhir, di situ ada Allah turun ke langit dunia untuk memberikan ampunan-ampunannya kepada yang minta ampunan, untuk memberikan hajat-hajatnya kepada yang punya hajat, dan untuk mengampuni dosa-dosanya kepada yang punya dosa. Ya, usahakan. Nah, untuk jadi pemenang di bulan ini, Anda harus selalu menghidupkan malam. Ya. Apalagi nanti di 10 malam terakhir, usahakan sedikit saja tidur, sejam, 2 jam, ya paling banyak 3 jam. Ya. Untuk apa Ustaz? Agar Anda banyak sholat, agar Anda banyak doa, agar Anda banyak zikir, agar Anda banyak membaca Quran. Cari malam Lailatul Qadar, yang kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Sungguh satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan tahukah Anda, kalau Anda mendapatkan malam Lailatul Qadar, Anda seakan mendapatkan malam yang lebih baik daripada hidup 1000 bulan, saudara sekalian. 1000 bulan itu sama dengan berapa? 83 tahun. Subhanallah. Korbankan dirimu untuk tahan ngantukmu, untuk sholat malam. Ini bulan Ramadan. Dan siapa yang terbiasa sholat malam di bulan Ramadan, dia akan jadi pemenang. Jangan ada satu malam pun di bulan Ramadan yang Anda tidak sholat malam. Baik tarawih maupun sholat tahajud. Usahakan harus ada sholat malam, dan tutup dengan witir.
Ya. Tetapi witir itu hanya sekali saja, saudara sekalian. Ingat, tahajud dan tarawih boleh. Ya. Berapapun, 20 rakaat, 8 rakaat silahkan. Tetapi witir tidak boleh 2 kali. Jadi kalau Anda sudah sholat witir setelah sholat tarawih, Anda tidak perlu lagi sholat witir setelah sholat tahajud. Sekali saja. Karena kata Rasulullah SAW, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Dan witir itu jumlahnya 1, 3, 5, silahkan pilih. Tetapi yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah witir yang 3 rakaat. Maka jadilah pemenang dengan menghidupkan malammu. Siapa yang hidup malamnya, di bulan Ramadan dia akan terbiasa sholat malam. Nanti di luar bulan Ramadan dia akan rutin untuk sholat malam. Dan siapa yang banyak sholat malam, sholat tahajudnya, akan banyak kemudahan-kemudahan dari Allah untuk turun kepadanya. Yang ketiga, pertama Quran, kedua sholat malam. Yang ketiga, untuk jadi pemenang di bulan ini, Anda harus buktikan kepedulianmu kepada yang lain. Dengan apa Ustadz? Dengan banyak bersedekah. Dan terkhusus, ujung dari sedekah itu nanti kita akan keluarkan sebelum atau di akhir-akhir bulan Ramadan. Ya, sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan, yaitu apa? Zakatul fitrah. Zakat fitrah. Maka ujungnya nanti intinya adalah zakat fitrah. Tapi sebelum sampai ke zakat fitrah yang kita sedekahkan, waktunya adalah sebelum sholat Idul Fitri. Sebelum sampai di sana, kita perlu memperbanyak kepedulian kita dengan banyak mengeluarkan sedekah-sedekah. Bantu para penghafal Quran. Ya. Yang seperti yang tadi Ustadz Fatih Karim promosikan. Ya. Untuk kemudian kita bantu mereka yang masih buta huruf. Ya. Transferkan uang berapapun nilainya, saudara sekalian. Di jalan Allah, niatkan untuk para penghafal Al-Quran. Ya. Dan itu sedekahmu akan menjadi manfaat di akhirat kelak. Ya. Dan tidaklah ada orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, kecuali Allah akan melipat gandakannya dengan pahala yang berlipat-lipat kali lipat. Kalau Anda mau jadi pemenang di bulan ini bulan rahmah. Apa itu bulan rahmah? Bulan kasih sayang. Jangan biarkan dirimu menikmati kehidupanmu seorang diri, menikmati rezeki Allah seorang diri. Bagikan rezeki Allah itu, maka Allah akan menambahkan rezekinya kepadamu. Maka Anda akan jadi pemenang. Banyak-banyaklah bersedekah. Setiap kali Anda mendapatkan rezeki dari Allah, pikirkan, siapa lagi yang harus saya bagikan dari rezeki ini? Sehingga dengan itu, kalau Anda sudah terbiasa peduli, sudah terbiasa berbagi, maka Anda akan jadi pemenang di bulan ini. Quran, sholat malam, peduli atau dengan sedekah. Ya, dan sedekah itu kalau Anda tidak bisa berbagi dengan harta, karena mungkin Anda masih mahasiswa, masih ngekos, masih apa, atau mungkin Anda terbatas lewat harta Anda bisa berbagi dengan apa? Tenaga. Tenaga Anda bantu fakir miskin, apa yang bisa Anda bantu? Atau Anda bisa bersedekah dengan apa? Dengan ilmu Anda. Kalau Anda bisa membagi ilmu, Anda bersedekah dengan ilmu itu. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, setelah kemudian yang ketiga adalah tentang kepedulian, maka pemenang yang keempat di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang mampu menghilangkan semua penyakit hati di dalam dirinya. Semua penyakit hati yang ada di dalam hati, hilangkan, bersihkan. Maafkan semua orang yang berbuat salah kepadamu. Maafkan semua mereka yang pernah menyakitimu. Maafkan setiap mereka yang pernah berbuat zalim kepadamu. Itulah Anda dikatakan pemenang. Kalau Anda tidak bisa memaafkan, berarti masih ada sesuatu yang mengganjal dalam hatimu. Sebesar apapun kesalahan Ustadz, kezolimannya terlalu besar kepada saya. Disitulah tantangan kita untuk menjadi pemenang. Ini bulan kasih sayang. Semakin besar kezolimannya dan kau maafkan, semakin besar juga maafnya Allah untuk dosa-dosamu. Bukankah kalian berharap Allah mengampuni dosa-dosa? Tapi kenapa kalian begitu berat untuk memaafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudaramu, kesalahan-kesalahan anak-anakmu, kesalahan suamimu, kesalahan istrimu, kesalahan tetanggamu, kesalahan teman-temanmu, kesalahan sahabat-sahabat? Kalau Anda begitu berat memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, mengapa Anda berharap Allah begitu mudah memaafkan kesalahan Anda? Kalau Anda ingin Allah begitu mudah memaafkan kesalahan Anda, maka mudahkanlah untuk memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Maafkanlah, berat.
Di saat kita dizolimi, kita harus memaafkan Ustadz. Iya. Dan itu amalan penghuni surga. Siapa yang banyak memaafkan, siapa yang bersihkan hatinya dari dengki, dendam, iri hati di bulan suci ini, maka dialah pemenang. Dia keluar dari bulan suci ini. Ya, ada yang kemudian menzoliminya sebelum bulan Ramadan, dia WhatsApp atau dia telepon, dia katakan saya sudah memaafkan kamu. Itu berat sekali. Tetapi yang melakukannya, dialah pemenang. Ya. Dia berhasil menaklukkan penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri. Maka untuk kemudian menjadi pemenang di bulan kemenangan ini, keluarlah dari bulan ini dalam keadaan hatimu sudah bersih dari penyakit-penyakit. Demikian teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya. Ini saya sisakan waktu, ya, 10 menit atau 11 menit atau mungkin sampai 15 menit ke depan, ya, untuk teman-teman bisa berkomunikasi, berinteraksi, untuk bertanya jawab, ya. Dan itulah tadi tips-tips bagaimana untuk menjadi pemenang di bulan kemenangan. Perbanyak membaca Quran, perbanyak interaksi dengan Quran, ya, perbanyak, ya. Kemudian sholat malam, jaga sholat malammu baik-baik, ya. Tentu Ustaz, kenapa sholat 5 waktu tidak disarankan? Saya bukan tidak menyarankan. Kalau sholat 5 waktu itu nggak usah ditanya teman-teman, itu kewajiban, ya, itu harus dipenuhi. Kalau Anda tidak sholat 5 waktu, ya Anda berdosa, ya. Maka yang saya tambahkan, kalau ada orang yang sudah sholat 5 waktu itu sudah biasa. Yang tidak biasa itu kalau ada orang yang betul-betul rutin sholat malamnya, Masya Allah. Apalagi kalau sampai dia kemudian sholat malam, menangis-nangis di sholat malamnya, mengingat dosa-dosanya dan seterusnya, itu adalah orang yang kemudian akan berbahagia. Dan coba rasakan 4 kemenangan ini dalam hatimu. Coba setelah ini, ya teman-teman, buktikan. Iya. Betul nggak Ustadz? Betul nggak kata saya? Iya. Dengan 4 ini kita akan jadi pemenang. Coba buktikan. Perbanyak baca Quran. Kalau bisa 3 juz sehari, 5 juz sehari, sehingga dalam 1 bulan Ramadan Anda bisa hatam berkali-kali. Kemudian banyak sholat malam, ya, serius khusyuk di sholat malam, apalagi di sepertiga malam terakhir, minta sama Allah. Karena Allah mengatakan, kata Rasulullah SAW, Allah itu turun dari arsy-Nya ke langit dunia, langit yang kita lihat ini setiap malam. Dan itu di sepertiga malam terakhir. Untuk apa? Bertanya, adakah di antara hambaku yang minta ampunan akan aku ampuni? Adakah di antara hambaku yang minta hajat sesuatu akan aku penuhi? Jadi minta ampunan diampuni, yang kemudian minta hajat, kebutuhan diberikan, jodoh, rezeki, keturunan, ya, dibebaskan dari utang-utang dan seterusnya akan diberikan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah siapa yang bertobat akan diterima tobatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka saudara sekalian, jangan lewatkan waktu malam. Dan Anda akan jadi pemenang. Rasakan dalam hati, kalau Anda sudah terbiasa baca Quran, Anda sholat malam serius, sungguh-sungguh, bertaubat pada Allah, minta yang banyak, lalu kemudian Anda berbagi, bersedekah. Ya, ini bulan puasa, coba cari di rumah sakit yang menangani COVID, bisa jadi masih banyak para perawat, masih banyak para relawan yang tidak bisa buka puasa. Anda buatkan dia makanan, lalu kemudian Anda antarkan ke tempatnya, atau kemudian Anda berikan para anak-anak miskin, orang-orang yang membutuhkan makanan berbuka puasa, luar biasa. Atau Anda transferkan, ya, ke akun Cinta Quran untuk kemudian dibagikan kepada para guru-guru ngaji, ya, para dai dan seterusnya. Itu luar biasa, berbagi. Lalu kemudian yang terakhir, maafkan semua kesalahan orang-orang yang pernah menyakiti. Dengan itu dan dengan kesemuanya, Anda akan menjadi pemenang di bulan kemenangan. Ya, saya kira demikian. Ya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mungkin ada yang belum kenal sama saya, Ustaz Fakhrul Razi Ansor. Nanti kalau ada yang mau berinteraksi lebih lanjut bisa lewat Facebook atau lewat Instagram. Iya. Barakallahu fikum. Syukran ya semuanya. Ya, sudah cukup ya? Masya Allah. Gimana? Doa. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua dijadikan hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang taat, ya, di bulan suci dan di bulan yang penuh dengan kemenangan ini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka
الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جنتك جنات النعيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, jangan lupa baca Al-Kahfi ya teman-teman. Sholawat diperbanyak di hari Jumat ya. Alhamdulillah, setelah